Kemarin pembahasannya sampai mana itu ya? Terakhir, famasalan. Itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'na bi ulumi wa bi ulumi masyayikhi fid dharain amin. Famasalan fil asril awwali asri ashabihi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita melanjutkan pembahasannya kemarin. Di sini penulis membagi ada beberapa kurun. Ada beberapa klasifikasi waktu. Yang pertama fil asril awal, yaitu masa pertama asri ashabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu pada masa sahabat sallallahu alaihi wasallam. Haulai, mereka itu lam yaktubu, tidak menulis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Napa Kang? Mangke sonten diaturi kenduri renggen kula Gus. Oh, sonten nggih? Nggih. Oh, nggih, insyaallah nggih. Nggih, wonten. Haulai lam yaktubu wa lam yusajjilu fi sahaifihim wa qaratisihim. Sahabat itu tidak menulis, tidak mencatat fi sahaifihim, dalam lembarannya, wa qaratisihim, maupun dalam kertasnya, illal qur'ana, kecuali Al-Qur'an, yaitu kitaballahil ladzi fihi tibyanu kulli syai'in, yaitu kitab Allah yang mana di dalamnya itu memuat tibyan, penjelasan segala-galanya. Fakafa bihi fi ayyamihim, maka cukuplah Al-Quran itu dalam kehidupan sehari-hari para sahabat tersebut. Fal Qur'anu innama nuzila fi sadril Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ketika Al-Quran diturunkan di dada Rasulullah SAW, maksudnya setelah dibacakan oleh Jibril. Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idznillah musaddiqan lima baina yadayhi wa hudaw wa busyra lil mu'minin. Inilah gambaran hakadha yakunu al-halu fi hadzal asril awal. Inilah gambaran perubahan yang sebelumnya belum terjadi pada masa pertama, yaitu masa sahabat. Fa inna sahabata, bahwasanya sesungguhnya sahabat, sami'u, mendengarkan kitaballahi, kitab Allah Al-Quran, min fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah dibacakan oleh Rasulullah, kemudian sahabat menirukan. Setelah itu apa? Wa dakhala fi qulubihim, kemudian masuk ke dalam hati, wa tarassakha fiha bisababin nur, masuk ke dalam hati dan menjadi kuat, tidak goyah. Artinya benar-benar membekas, menjadi sebuah karakter, menjadi sebuah kesalehan yang disebabkan oleh nur yang terpancarkan dari Rasulullah SAW. Nah, ini gambaran pertama tentang perubahan pada masa sahabat, yaitu al-asru al-awwal. Nah, sebelum lanjut kepada al-asru tsani, ini dari muqaddimah langsung ke pembagian ini ya. Setelahnya langsung pembahasan. Jadi belum membahas tentang apa itu makna tajdid, istilah tajdid atau mujaddid. Jadi mujaddid itu diambil dari kata jaddada yujaddidu tajdidan, yang memiliki arti diantaranya al-ihya, menghidupkan, al-ba'tsu, membangkitkan, al-i'adatu, atau mengembalikan. Jadi kalau mujaddid itu bukan orang yang membuat sesuatu baru yang belum ada, itu namanya mubdi', ahli bid'ah. Tapi mujaddid bisa ada kalanya menghidupkan sesuatu lama yang sudah ditinggalkan. Berarti apa? Al-ihya. Atau sesuatu lama yang sudah ada tapi kurang begitu diformulasikan dalam keadaan sekarang atau kurun sekarang, wifqoma,
bihasabima, gimana kemarin redaksinya itu, sesuai keadaan sekarang, berarti itu apa? Al-ba'tsu. Atau justru banyak ajaran yang sudah tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW, maka tugas mujaddid mengembalikan ajaran tersebut seperti kembali ke ajaran Islam yang asli yang dibawakan oleh Rasulullah. Berarti apa? Mujaddid di sini artinya al-i'adah, yaitu mengembalikan. Nah, ini bukan istilah baru ya, karena kemarin sudah ada kan dalam hadis gimana? Innallaha yab'atsu li hadhil ummah ala ra'si kulli mi'ati sanatin man yujaddidu laha dinaha. Nah, di sini ada istilah yujaddid. Ada juga dalam hadis gimana itu, fas'alullaha ayyujaddida al-imana fi qulubikum. Nah, di sini juga ada istilah tasdid. Nah, kalau kita sedikit membahas tentang istilah tasdid, karena buku tentang tasdid itu banyak ya. Bisa baca At-Turath wa Tasdid karya Dr. Hasan Hanafi, guru besar di Cairo University. Ada At-Turath wa Tasdid karya Syekhul Azhar Al-Imam Al-Akbar Syekh Ahmad At-Thayyib, beliau juga punya. Atau buku dari gurunya sama Thayyib, yaitu Profesor Hasan Syafi'i. Kalau di Masjid Al-Azhar biasanya ngajar kitab Al-Mawaqif karya Aduddin Al-Iji. Beliau juga punya buku Al-Qaul fi Tajdid, dan banyak sekali itu. Nah, di antara tasdid tujuannya, kalau yang kemarin di pembahasan sebelumnya apa? Yaitu ayyubayyinu as-sunnata minal bid'ati wa yukthiru al-ilma wa yansuru ahlahu. Itu maksud dari tajdid. Nah, kalau dalam konteks sekarang, dalam pembahasan modern, misalkan seperti dalam yang disampaikan diskusinya Dr. Hasan Hanafi, tasdid diantaranya itu adalah apa? Al-musahamatu fi tatwiril waqi wa halli mushkilatih wal qada'i ala asbabi mu'awwiqatih wa fathi maghaliqihi allati tamna'u ayya muhawalatin, atau allati tumna'u ayyu muhawalatin li tatwirih. Jadi al-musahamah fi tatwiril waqi, ikut serta dalam mengembangkan realita atau masyarakat yang ada. Wa halli mushkilatihi, dan mampu sebagai solusi terhadap permasalahan tersebut. Wal qada'i ala asbabi mu'awwiqatihi wa fathi maghaliqihi allati tamna'u ayya muhawalatin li tatwirih, atau sebagai fathi maghaliqihi, yaitu pembuka pada sesuatu yang terkunci, artinya masih jumud, yang mana sesuatu tersebut itu menghambat terhadap terwujudnya pengembangan realita yang ada. Muhawalatin li tatwirihi. Jadi tujuan di antara tasdid seperti itu. Nah, ini kalau untuk diterapkan dalam kehidupan sosial. Berikutnya halaman 4 ya. Setelah zaman atau kurun sahabat, walamma in wasa'atin nitaq wa taghayyaratil ahwalu falam yaktafi faqat fima bainahum birruju'i ilal qur'ani wal ahadits faqad izdaharatish syu'unu fil ummah wa kathurat bainahumul hawadits allati tahtaju ilal ijtihad min ulama'il islam wa dhahara fuhulu ulama'il ijtihad fi hadzal asr mithlu al-Imam Asy-Syafi'i wal Imam Ahmad bin Hanbal wa ghairihima. Jadi
setelah zaman maju, ada perubahan, ada berkembangnya Baitul Mal, ada berkembangnya kementerian-kementerian, sehingga permasalahan itu tidak cukup berkutat pada Al-Quran dan hadis. Sehingga di sini dibutuhkan yang namanya formulasi hukum Islam atau istihad, perluasan dalam istihad, penggalian hukum. Maka dari sini muncul pada generasi berikutnya setelah sahabat, seperti siapa? Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Malik. Itu semuanya adalah termasuk mujaddid, karena masuk pada kurun kedua sudah memformulasikan dari zaman yang sebelumnya berkutat pada Al-Quran dan hadis, sekarang sudah dikembangkan ke dalam pembahasan yang lain. Apa? Wantashara ladaihim bi annal adillata syar'iyyah arba'atun. Jadi sudah ada perluasan. Yang sebelumnya 2, hadis dan Al-Quran dan hadis, sekarang apa? Ada 4. Yang pertama Al-Qur'anu wal haditsu wal qiyasu wal ijma'. Nah, perluasan menjadi 4, sumber hukum 4 ini yang membuat mereka ini sebagai apa? Sebagai mujaddid, karena sudah bisa memformulasikan keadaan dengan hukum Islam. Dalam perkataan ulama-ulama tersebut bahwasanya Islam itu harus salihun likulli zaman. Jadi harus mengikuti zaman atau salih terhadap kapanpun dan dimanapun. Kalau bahasanya apa? Anal Islam dinun yuwafiqu wa yulaimu kulla nasin madad duhuri wal usur. Jadi Islam itu sebuah agama yang cocok untuk diterapkan oleh seluruh manusia kapanpun dan dimanapun. Makanya kalau sesuatu itu belum ditemukan penjelasan yang detail dalam Al-Quran, maka merujuk ke dalam hadis. Kalau memang belum ada, tadi apa? Dikias atau diijma'. Jadi seperti itu yang membuat Islam itu sebagai agama yang datang sebagai agama yang sangat cocok untuk diterapkan oleh seluruh umat manusia kapanpun dan dimanapun. Fafil asri ats-tsalits, jadi al-asrul awal anis sahabah, terus yang al-asru ats-tsani dari apa? Al-Mujtahid Al-Imam Asy-Syafi'i dan sebagainya. Sekarang fafil asri ats-tsalits, ba'atsallahu ta'ala ulama'a hadhil ummah wa qarraru wa harraru qawaid ad-dini wa usulahu ala ma kana alaihi. Jadi pada generasi ketiga ini itu permasalahan sudah berbeda, sudah meluas, sudah berkembang kajian teologi, kajian tentang ilmu kalam, ilmu tauhid, sudah berpikir mempertanyakan Tuhan itu memiliki sifat apa, itu sudah masuk kajian perluasan pada al-asru ats-tsalits, yaitu yang dinamakan dengan ahlul kalam. Seperti siapa? Mislu al-Imam al-Asy'ari, Abul Hasan al-Asy'ari, wal Maturidi, Abu Mansur al-Maturidi. Ini termasuk mujaddid karena beliau ini sudah menghidupkan kajian atau yang mempelopori kajian ilmu kalam, teologi tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Namun belakangan ini apakah kajian ilmu kalam itu masih relevan untuk diterapkan atau dibahas saat ini? Karena memang mengingat
sekarang yang dihadapi berbeda. Dulu ketika zaman Islam awal, ya kurun-kurunnya Imam Abu Hasan al-Asy'ari, kurun keempat yaitu. Itu pembahasannya masih seputar Syiah, Mu'tazilah, Khawarij, Jabariyah, Qadariyah itu. Dan semuanya itu percaya tentang adanya Tuhan atau adanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang ini permasalahannya banyak munculan orang-orang yang tidak percaya dengan adanya Tuhan. Jadi pembahasan dulu apakah Tuhan itu Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, itu pembahasan ilmu kalam pada zaman itu. Kalau yang sekarang berbeda. Kalau yang sekarang objek kajiannya Tuhan itu ada apa enggak itu. Bagi orang ateis misalkan. Jadi sehingga dari sini timbul pertanyaan, kira-kira butuhkah ilmu kalam yang dulu pembahasannya tentang asma wa sifat, tentang af'alul ibad, qada dan qadar, itu sekarang diformulasikan lagi. Karena saat ini memang pembahasannya bukan hal itu lagi. Rata-rata yang Islam sudah percaya. Tapi kalau yang saat ini bagi orang ateis, hal demikian itu sudah tidak menarik lagi. Nah, makanya saya kira perlu ya ini untuk pembahasan ilmu kalam itu diperluas untuk menanggulangi atau jaga-jaga misalkan kita diskusi ngobrol dengan orang-orang ateis itu. Meskipun pada dasarnya Imam Ghazali sendiri kan sudah memberikan wanti-wanti ya itu. Jadi belajar ilmu kalam itu kan seperti halnya orang sakit. Kalau memang dia sakit dan masih ada harapan untuk diobati, ya kita kasih obat. Tapi kalau yang sakit itu tidak ada harapan untuk dikasih obat, ya buat apa gitu, mubazir gitu kan. Artinya orang kalau mengajak diskusi tentang keesaan Tuhan dan dia memang murni mencari kebenaran, ya kita layani. Tapi kalau hanya untuk menjatuhkan atau cari panggung, yaitu tidak ada gunanya gitu. Jadi seperti itu. Itu masa yang ketiga, yaitu al-asru al-awwal fi ulama'i ahlil kalam. Berikutnya masuk kepada pembahasan silsilah Kiai Jawa. Ini pengambilan sanad kiai-kiai atau masyayikh Jawa terhadap ulama Makkah. Di sini misalkan seperti di antara Itratul Rasul, keluarga dekat atau keturunan Rasulullah SAW, yaitu Asy-Syaikh Al-Imam Al-Murtadha Az-Zabidi, sahibu syarhi Ihya Ulumuddin al-musamma bi Ithafi Sadatil Muttaqin. Jadi kitab Ithaf, syarahnya Ihya, itu yang nulis adalah Itratul Rasul wal itratu minhum, yang kemarin itu diantaranya yaitu Imam Murtadha Az-Zabidi. Nah, Imam Al-Murtadha Az-Zabidi itu bisa dikatakan sebagai mercusuar atau sumber sanad dari kiai-kiai atau ulama-ulama Jawa. Misalkan apa? Wa awwalu man lazamahu min ulama'i Jawa Kiai Abdul Manan. Di sini orang yang pertama kali bermulazamah belajar sama beliau yaitu Kiai Abdul Manan. Ketika beliau Kiai Abdul Manan bermukim di Mekah, kemudian membaca kitabnya dan berguru atau mengajarkan kepada siapa? Kepada anaknya, yaitu Kiai Abdullah.
kemudian diajarkan kepada Kiai Mahfud Termas, kemudian diajarkan kepada siapa? Diriwayatkan kepada siapa? Kiai Fakih Almas Kumambang, dan diriwayatkan kepada Kiai Zubair Dahlan atau bapaknya penulis, yaitu Simbah Kiai Haji Maimun Zubair. Nah, demikian ini yang menjadi silsilah ilmiah ulama Jawa atau kiai Jawa terhadap ulama Mekah, yaitu berpusat pada Al-Imam Al-Murtada Az-Zabidi. Nah, terakhir di sini apa? Ada pertanyaan ini di bawah itu kan. Itu kan famiman ulama hadzal qarni alladzina hum minal mujaddidin. Kemudian siapa ulama era sekarang yang bisa dikatakan mujaddid? Narju minal maula. Ini istihadnya Mbah Mun ini, istihadnya penulis ini. Yang masuk kategori mujaddid pada era sekarang diantaranya yaitu siapa? Al-Alamah sahibut ta'lif al-adidah As-Sayyid Zain bin Sumaid atau bin Smith kalau orang sekarang. Ini termasuk juga mujaddid. Terus ada Sayyid Farfur Al-Masri, Sayyid Husamuddin Ad-Dimashqi, terus saudaranya yaitu Abdul Latif Ibn As-Sayyid Salih Farfur, dan masih banyak lagi, diantaranya Musnidud Dunya Abil Faid Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani. Ini ulama Nusantara, yaitu Syekh Yasin Al-Fadani, dan Fadilatul Allamah Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, dan ini Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Kilahuma umdati fil riwayah dirayatan wa riwayah fil ahadits wal kutub ad-diniyah. Nah, dua ulama ini yang terakhir yaitu Syekh Yasin dan Sayyid Alawi Al-Maliki itu adalah umdati. Ini sebagai jalur sanadnya Mbah Mun fil ahadits wal kutub ad-diniyah, dalam kitab hadis maupun kitab yang lain. Itu. Wallahu a'lam bishawab.